Sama Mikha Tambayong gue sempet baper sih. Gue nggak bisa cara mengawali dan memulai seperti apa waktu itu. Maaf, tadi handphone aku dibajak sama temen aku. Sorry ya, tadi yang nembak-nembak itu temen aku. Berarti Iki udah ada target dong, kira-kira mau nikah kapan gitu? Besok rencana. Halo Sobat Covid, welcome back with us. Gue Sylvia dan teman gue Prayoga. Kita balik lagi di Covid, comelan dalam video. Kita panggilkan Rizky Febian. Hati pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ya gimana Iki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Harus selalu sehat. Harus dong. Oh gini sih, gue sekarang mau nanya nih ke Iki. Iki kan akhir-akhir ini kan beberapa featuring sama cewek-cewek cakep lah ya, sama Marion Jola, Mikha Tambayong, sama siapa? Mikha Mikha Tambayong, Tambayong. terus sama siapa? Sheryl. Mawar Diong ya? Mawar Diong kan cuma cover. Iya. Ada nggak sih yang sempet yang baper sama si penyanyi itu? Mungkin karena memperdalam sebuah Chemistry, lirik lagu gitu. Ada nggak yang baper sungguhan lah gitu? Sama Mikha Tambayong sih gue sempet. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Semoga selalu. Cakep banget sih. Udah sendiri ini kan. Cakep banget sih. Oh, udah sendiri nih Ki. Gimana? Perasaan tadi ada yang ngomong. Saya pura-pura budak gini. Sama Mikha Tambayong gue sempet baper sih. Gue sampai sempet. Jadi lucu banget kalau sama Mikha. Gue bapernya tuh justru malah setelah kolaborasi. Sebelum kolaborasi. Gue tuh deket sama Mikha Tambayong. Gue sempet off air bareng sama dia. Ketemu di sana, baper lah gue. Cuman kan gue tuh orangnya pemalu, nggak enak. Gue nggak bisa cara mengawali dan memulai seperti apa waktu itu. Ya udahlah, akhirnya kita pas kontak lah. Tiba-tiba kita dipertemukan di lagu itu yang memang nggak disengaja. Tiba-tiba si penciptanya pengen dinyanyiin sama gue, terus pengen dinyanyiin sama Mikha. Kita sama-sama nggak tahu nih siapa yang gue nyanyi bakal sama siapa. Mikha pun gue nggak tahu bakal nyanyi sama gue gitu. Ketemulah di sana gitu. Cuma kan profesional akhirnya kesananya gitu. Terus gak berkelanjutan Ki. Terus kalau nggak salah kan Nggak. awalnya Iki kontakan sama Mikha Tambayong tuh ngomong Tambayong. Mikha Tambayong jadi orang Korea pak. Mohon maaf. Mikha Tambayong. Orang Korea. Nah, maksudnya awal dekat lagi sama Mikha Tambayong tuh gara-gara retweet aku dong. Kalau nggak salah speaknya gitu ya awalnya. Iya nggak sih? Enggak dong. Di Enggak. Twitter gitu kan? Ganti-gantian DM. layout Friendster. Ya ampun, lawas banget Friendster. Tua juga. Kagak lah. Referensinya tua juga. Enggak, justru berawal dari itu karena kita sama-sama nggak tahu terus kita lost contact lah karena mungkin waktu itu gue udah punya pacar, Mikha juga udah punya pacar, terus akhirnya ya udah pas ketemu kolaborasi juga kita lagi masing-masing masih sama-sama punya pacar, akhirnya ya udah profesional sampai detik ini justru tetap terjalin kok silaturahmi dengan Marion Jola semuanya. Iya. Tapi kalau baper itu ya udah saat itu gitu. Sekarang Kira udah sama ya. Lala loh. Gue mikirnya sama Marion ya Jola. siapa sih yang nggak baper sama Kalau Lala mah, kegemesannya ya, Lala kalau gitu. Lala itu temen gacor gue lah. Ada-adaan ya? Gak lah gila. Oh, ya? Maksudnya temen curhat, temen ngobrol. Terus dia tuh sangat terbuka orangnya tuh. Jadi kayak Terbuka guys. terus apapun yang diceritakan sama Lala tuh satu frekuensi lah sama Iya, gue iya, gitu, nyambung lah gitu. Berarti dari kolaborasi itu Iki paling klop sama Lala. Enggak lah, sama Mikha Tambayong gimana? Kalau klub semua dong. Oh, Kalau semua klub lah. kalau nggak klub mungkin nggak mungkin bisa kolaborasinya Iya. bagus dan juga musik lagunya juga di appreciate sama orang-orang gitu. Kalau chemistry lah ya semua lah ya. Chemistry semua, karena kan mengharuskan profesional gitu. Tapi kalau Chemistry ngomongin digandari baper ya? tadi sempat ada masa-masa baper tuh ya sama Mikha gitu. Terus rencana Ini ada gue nggak? baru sekarang loh jujur kayak gini. Wah. Aduh, kita pertama nih di Covid ya, pertama Ini malu ini pembukaan. abis ini Mikha. Oke Niki, kalau misalnya soal cewek sebelum misalnya Iki udah pacaran, Iki ada nggak kenalin ke ayah? Ayah nih Gue pacar tuh Iki adalah ini. tipikal orang yang memang kalau menjalani sebuah hubungan itu serius ya. Gue bakal meninggalkan hal apapun yang kasarnya seharusnya tidak gue tinggalkan, tapi demi seseorang gue berani meninggalkan itu semua. Dan gue tuh tipikal orang yang memang kalau pasangan, mencari pasangan dan kalau menjalin hubungan gue selalu mendekatkan diri sama orang tua pasangan. Begitupun pasangan gue dekatkan dengan keluarga gue. Karena tujuannya gue saling menitipkan diri. Ketika kalau gue bareng sama dia, otomatis keluarga dia tahu oh berarti aman kok, berarti cuma nama Iki kemana segala macam. Begitupun keluarga gue gitu.
Hal yang paling dalam hidup lo selama pacaran apa? Anjing, kenapa gue bisa sama dia ya? Kok gue sebego ini ya? Kayak gitu lah. Dulu karena kalau dulu kan masih labil kan. Hmm. Jadi gue suka sama satu perempuan, gue tembak, jadian tuh, ceweknya ternyata ngumbar-ngumbar di Twitter. Wih, gue pacaran sama ini, anjing risih kan? Ini posisinya lo udah mulai naik. Iya risih udah baru 5 menit, 10 menit kemudian terus gue chat lah ceweknya. Maaf, tadi handphone aku dibajak sama teman aku, sorry ya tadi yang nembak itu teman aku. Anjir, di hari itu juga. Iya, Di hari itu itu juga. juga. Dia 10 menit Ilfil ya? kemudian. Jadi ilfil ya lo ya? Iyalah, karena berarti lu kalau kayak gitu lu nerima cinta gue lu nggak sungguh-sungguh. Fans lu Iya. gitu ya. Iya. Karena nama lo ya. Berarti lo bukan tipe orang yang memposting hubungan lo di sosial media kan? Bagus sekali loh, kok Anda bisa tahu? Karena kita sama, Nyi. Oke. Jadi gini, gue tuh tipikal orang yang memang tidak begitu mempentingkan dan tidak begitu memikirkan hal kayak oke, kita tuh harus on media ya biar orang-orang tahu, ataupun kayak kita tuh harus posting karena orang-orang tuh biar nggak ada yang ngegangguin segala macam. Gue tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu loh. Gue tuh karena kalau menurut gue patokan rasa sayang gue dan peduli gue sama seseorang tuh bukan dari postingan ataupun dari seberapa banyak gue memperlihatkan ke orang banyak di luar sana. Tapi Gitu. Karena kan gue ngerasa ketika kalau misalkan gue nggak posting pun bukan berarti gue nggak sayang gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue bukan tipikal gue lah orang yang kayak gitu. adalah maksudnya ketika barometer orang tuh kadang Dilihat dari sosial ya media. kalau lu barometer lu sayang sama dia tuh lu harus update. Repost. Itu kan udah Dan ya itu berlebihan. dan itu ketika kalau gue mendekati siapa gitu ya, ketika gue mendekati kenapa bapak ketawa? Anda kenapa ketawa? Gue ikut curhatan orang gitu. Oh iya kah? Oke. Dan gini Bukan gue kan? bukan. Oh, bukan. Jadi gini, maksud gue gini, karena gue tuh ketika kalau gue mau nembak siapapun dengan gue menyadari posisi gue siapa, gue tuh biasanya yang mengawali perbincangan ke pasangan gue tuh, lu yakin nggak mau ngejalani dan mau nerima gue? Karena resikonya akan begini, kehidupan lu nanti akan semakin begini, dan lu harus nerima lu bakal nantinya gue bakal begini, gitu loh. Jadi ya makanya tadi kenapa alasannya gue tuh pengen orang-orang tahu kalau gue tuh mencari orang yang memang bisa mengerti akan pekerjaan gue. Dan Berarti Banyak dari dari- awal tuh karena kerjaan gua gini ya lu harus gini, nggak kayak gitu kan, tapi tipikal orang yang lebih mengerti dari awal gitu ya, kan. iya maksud gue jangan sampai ketika lu sudah mengiyakan tapi di pertengahan jalan lu baru menyadari bahwa dunia gue seperti ini, ya lu ngapain mengiyakan dong dari awal gitu. Mana aja woi. Ini maksudnya buat orang-orang di luar sana biar tahu. Biar tahu tuh buat cewek-cewek Lu. kalau misalnya Lu. nggak di post. Lu biasa aja kalau nggak di post di Karena Twitter, kalau nggak kamu dibalas tipikal mentionnya orang- biasa aja. Karena kan kadang ada yang bilang bahwa perempuan itu sama kok sifatnya, wataknya sama kok. Lu tipikal orang yang kalau pacaran harus posting nggak? Tidak kuncinya ya. Kayak Justru gitu. gue nggak mau yang kayak ngepost kayak hubungan yang tahu kan cuma gue berdua cuy. Asik nggak sih kalau misalkan lu punya pacar tapi lu tuh ya memang tidak memperdulikan dunia sosial media, tapi ketika lu membutuhkan, ketika lu menginginkan sesuatu hal kayak lu pengen di sisi gue, lu menerima pekerjaan gue, tapi lu selalu ada dan selalu siap gitu loh ketika kita saling menerima kekurangan satu sama lain. Kalau menurut gue itu lebih asik men, kayak kalau menurut gue itu lebih seru, kayak ya udah orang-orang nggak perlu tahu apa yang kita lakuin, kayak misalkan oke, kamu habis ini kesini ya, kayak aku mau ketemu kamu, kita jalan kemana, yaudah, dan nggak perlu posting, nggak perlu apa, selama kita tuh menjalaninya sama-sama nyaman, enak. Kalau menurut gue itu asik gitu loh. Sih. Lebih eksklusif ketika lu menjalani ya udah cuma berdua orang itu aja yang tahu gitu. Bukan kayak temen kita sih yang dikit-dikit repost ya kan. Dikit-dikit repost. Kok kamu nggak update story sih gitu kan? Siapa tuh? Ada Ada kah? ada. Ada kah? Kok mirip sama siapa ya? Siapa sih? Gak tahu siapa. Oke. Ada, jadi gue bingung juga tuh sama kayak orang-orang yang kayak pacaran terus harus repost, terus kayak dikit-dikit jalan sama cowok itu harus di sosial media gitu. Kayak gila sosial media kayak lu budak konten. Mungkin, tapi gue tidak bisa menyalahkan siapapun gitu loh. Ya. Mungkin kadang gue selalu menyalahkan ke diri gue aja. Mungkin karena gue mempermasalahkan hal itu, mungkin karena gue tuh terlalu jauh dan gue terlalu ingin serius untuk menjalani sebuah hubungan gitu. Dan mungkin gue tuh sudah mempunyai pemikiran jauh, bukan hanya sekedar pacaran. Jadi mungkin gue udah lewat lah masa-masanya untuk bisa saling posting satu sama lain, saling memperlihatkan suka atau enggak gitu loh. Maksudnya karena kalau menurut gue patokan suka ataupun tidak udah lewat gitu loh zamannya. Ya udah saling ngejalanin aja gitu.
Berarti Iki udah ada target dong, kira-kira mau nikah kapan gitu. Besok rencana. Oh, besok, Besok. abis Kebetulan maghrib. Abis maghrib. catering udah gua calling. Oh, malah. Tenda udah semua. Untuk Host semua. untuk ini nih TV Liputan 6, Liputan 6. terus apa lagi? Liputan 6, terus juga ada Ai Berita ya kan? Ai Berita. ada Wow News. Wow News itu News, pokoknya ya kan? kalian siap-siap aja karena Iki bentar lagi akan nikah. Besok. Live besok. ya, live. Walaupun nikahnya Live. rencana sama batu. Nah, live pokoknya. Iki ada target sendiri nggak? Gue mau target nih umur segini kayak gue mau nikah nih. Jujur kemarin gue mempunyai target gue pengen nikah muda misalkan ya. Oke lah pengen nikah muda, seru karena gini, karena gue ngerasa gue udah punya kerjaan. Daripada gue menghabiskan semua hasil pekerjaan gue dengan hal yang tidak bermanfaat, udahlah kalau nanti mah kan pasti kalau misalkan gue nikah muda pasti ada tujuan dan juga tanggung jawab ya. Ya udah gue tuh udah saking mempunyai pemikiran gitu loh, makanya mungkin gue mempermasalahkan kayak tolong dong ngertiin pekerjaan gue, tolong dong apa-apa tuh jangan dijadikan patokan kalau postingan media itu bahwa kalau sayang lu tuh segini segala macam. Mungkin karena ya itu, karena gue punya pemikiran serius ke depan, tujuan gue apa gitu mungkin. Cuman untuk saat ini akhirnya gue menyadari kayaknya untuk nikah terlalu cepat juga tidak baik karena banyak beberapa hal dan juga banyak pengalaman-pengalaman orang di luar sana yang memaksakan menikah dini. Karena memaksakan nikah dini ternyata akhirnya Bubar. banyak Baru bikin band udah bubar ya. banyak kan? resiko ya. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak kalau nikah buru-buru itu nggak baik kan Pak? Ya, jadi harus Saya pun harus, juga harus diperhitungkan kan Pak? Kalau apa-apa juga gitu. Jadi tolong dipikir-pikir lagi lah buat anda-anda di luar sana. Jangan ditarik. Kok ada mereknya? Kok ada mereknya itu? Jangan ditargetin, Bol. Gue dulu juga mau nikah muda tau gak? Betul. Wish gue umur 17 tahun, gue pengen nikah umur 22 gitu. Akhirnya lu sekarang 28 baru mau nikah kan? Iya. Bagus dong berarti ada proses, berarti ada proses. Bagus. Tapi gini loh. Lewat targetnya panjang. Tapi kalau menurut gue kenapa tidak ingin nikah muda akhirnya karena gini, gue ditakutkan ketika nikah muda akhirnya masa muda gue tuh terlewatkan dan ditakutkan ketika gue sudah mempunyai tanggung jawab besar malah gue baru mengenal dunia muda itu di saat itu. Jadi gue Benar-benar betul, itu betul, bahaya betul. sih. Terciptalah gadun di momen itu kan? Iya nggak sih? Ketika masa mudanya tidak terpuaskan, terciptalah gadun. Gadun. Nah, itu nggak akan jadi gadun. nggak karena dia akan memuaskan jadi gadun. dulu. Tapi buat kalian-kalian yang di luar sana kalau mengingat ya boleh. Ya boleh lah. DM saya boleh. Oh, boleh tuh silakan buat enong-enong di sana ya kan. Enong-enong. Belum tutup nih ya, ada nggak pesan-pesan Iki buat ayah ya kan, sama keluarga, adik-adik ya kan. Dan buat teman-teman juga deh. Ya, teman-teman. yang pastinya kalau untuk keluarga, ayah semoga ayah Ridwan Ferdi Putri semoga tetap bisa menjaga diri, terus yang pastinya selalu sehat selalu walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi rasa sayang dan rasa peduli itu tidak akan sirna dan tidak akan punah sampai kapanpun. Dan untuk Sebelum kita closing, kita ada dikasih bukan Oh, jangan sebut gimana merek. jangan. Ada madu herbal, ada olive oil, ada pure lemon. Pokoknya ya herbal gitu deh, obat-obat herbal atau pokoknya ini produk-produk. bagus buat kesehatan kita. Nah, iya, bisa di-order atau dipesan langsung di link di bawah ini. antaranya ya kan? Nanti ada muncul di sini. Nanti muncul di sini ya. Oke, terima kasih teman-teman udah Yes. nonton acara kita ini. Semoga tayangan kita ini dapat bermanfaat dan bermotivasi untuk kalian yang ada di luar sana. Yes. See you on next video. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa Laki. Ya jangan lupa like, komen dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Karena Iki Ini juga kan punya lonceng. YouTube juga nih. Iya, YouTube Iki apa? Ada di Rizky Febian dan Ervas Gaming gitu aja. Terima kasih. Jadi di subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Yo!